Di belakang salib-Mu ya Tuhan, biar kami semua boleh mendapatkan rema dalam hidup kami. Terpuji nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat duduk Bapak Ibu. Ini pertama kali saya khotbah di gedung yang baru. Agak sedikit berbeda ya. Biasanya 20 tahun saya melayani Tuhan dengan panggung yang hampir bersamaan tingginya, tapi hari ini tinggi sekali, emang beda sekali memang. Terima kasih Tuhan, kita boleh mendapatkan, boleh bersama-sama menikmati gedung yang baru ini, dan biarlah gedung ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin Bapak Ibu. Bukan untuk kebanggaan kita, tapi untuk Tuhan. Baik, hari ini kita akan bersama-sama belajar akan kebenaran firman Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu di layar belakang saya, ini adalah sertifikat-sertifikat yang Bapak Ibu pasti miliki. Nah, Bapak Ibu pasti pernah melihat. Sebagai contoh, yang sebelah kiri itu adalah sertifikat akta tanah. Ya, kemudian yang tengah sertifikat ijazah. Saya percaya Bapak Ibu yang hadir pada hari ini mempunyai sertifikat ijazah sekolah, baik itu SD, SMP, sampai mungkin universitas. Yang terakhir adalah sertifikat ASO. Kalau Bapak Ibu yang bekerja pasti pernah melihat itu ASO, sertifikat yang pasti dimiliki oleh setiap perusahaan. Kalau gitu, apa itu sertifikat? Adalah bukti kepemilikan yang tertuang secara tertulis. Jadi sertifikat itu adalah bukti yang secara tertulis dan disahkan oleh badan atau lembaga yang berwenang sehingga tidak dapat diganggu gugat karena memiliki kekuatan hukum di dalamnya. Jadi sertifikat yang kita miliki itu tidak sembarangan, itu mempunyai kekuatan hukum dan orang lain tidak bisa memalsukan. Misalkan kalau kita mempunyai sertifikat tanah, berarti kita berhak atas tanah itu. Oleh sebab itu ya Pak, Bapak Ibu, jaga sertifikat jangan sampai hilang. Kalau hilang kita susah sendiri. Ya. Nah, saya mengambil contoh sertifikat yang ini. Ini adalah sertifikat halal. Saya tahu, saya percaya Bapak Ibu yang telah bekerja di perusahaan, mungkin perusahaan food, ya, pasti tidak heran atau tidak merasa bingung apa itu sertifikat halal. Ini adalah suatu sertifikat yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang, otoritas yang berwenang untuk menyatakan bahwa produk yang dihasilkan oleh perusahaan yang memiliki sertifikat halal itu halal untuk dimakan oleh saudara kita yang tidak seiman. Ini adalah kekuatan atau manfaat apabila suatu perusahaan, khususnya untuk perusahaan makanan, mempunyai sertifikat halal, dia bisa menjual dimanapun, baik itu negara yang muslim maupun non muslim, bebas dia menjual karena dia mempunyai sertifikat halal. Kemudian apa yang dinikmati oleh konsumen pun merasa aman, khususnya untuk saudara kita yang tidak seiman. Dia aman memproduksi atau memakan produk-produk ini karena sudah halal. Nah, untuk mendapatkan sertifikat ini tidak mudah Bapak Ibu, tidak secara instan, tidak secara ketika kita isi formulir, kasih ke pihak yang berwenang, besoknya langsung di-approve. Enggak. Perlu proses, perlu waktu yang lama. Oleh sebab itu ya Bapak Ibu, untuk mendapatkan sertifikat itu, setelah mendapatkannya, kita harus menjaga. Perusahaan harus menjaga sertifikat itu, dan setiap tahun harus diperpanjang. Jadi tidak mudah Bapak Ibu ketika mendapatkan sertifikat halal, dan setelah mendapatkan pun harus dijaga, harus dipelihara. Dan biasanya perusahaan yang mendapatkan sertifikat halal setiap tahun pasti diaudit. Ada tim audit, baik internal maupun eksternal, terus diaudit. Nah, apa hubungannya dengan sertifikat halal yang saya bawa hari ini? Bukan maksud saya untuk Bapak Ibu menyeberang ke server yang lain, bukan. Tapi ada satu maksud bagaimana apa yang kita akan ambil dari salah satu sertifikat halal. Kita yang hadir pada hari ini, saya percaya Bapak Ibu yang telah menerima atau mengaku Yesus sebagai Tuhan di dalam hidup ini.
kita. Oleh sebab itu, hari ini saya mencoba mengambil judul hidup yang bersertifikat surgawi. Waktu hari Jumat ya, saudara David tanya ke saya, Pak Riki apa tema khotbah? Saya mau kasih tahu takut nggak enak gitu ya. Ya udahlah, saya tanya kenapa tumben saya ditanya mau khotbah judulnya apa? Dia bilang dia mau masukin di apa di YouTube ya katanya ya. Dia bilang ini ya hidup yang bersertifikat surgawi. Dan kemarin pun sempat disinggung oleh saudara David bahwa hari ini saya akan mengambil judul hidup yang bersertifikat surgawi. Saya mendengar ada suara-suara gemuruh waktu kemarinnya, kayaknya terlalu wah gitu ya, karena kita percaya semua kita yang hadir hari ini mempunyai sertifikat surgawi. Bapak Ibu percaya? Amin. Puji Tuhan. Apa buktinya? Ketika ada suara ibu yang menyatakan amin, ada buktinya. Kenapa kita begitu yakin bahwa hidup kita bersertifikat surgawi? Mari kita lihat buktinya. Di dalam Roma 10 ayat 9 dikatakan, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Kalau sertifikat halal berupa bentuk secara kertas, kita harus memberikan kepada pihak yang berwenang. Tetapi ketika kita memiliki hidup yang bersertifikat surgawi, tidak memerlukan kertas. Tapi di dalam Roma 10 ayat 9 itu mengatakan begitu dengan jelas, jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan. Jadi langkah pertama ketika kita memiliki sertifikat surgawi, yaitu kita mengaku dengan mulut kita bahwa Yesus adalah Tuhan dan juru selamat di dalam hidup kita. Bapak Ibu yang hadir pada hari ini sudah mengaku Yesus adalah Tuhan dan juru selamat di dalam hidup kita. Kalau tidak mengaku, Bapak Ibu tidak akan ada di sini. Amin Bapak Ibu. Ngapain kita ke sini? Kita nggak mengaku Yesus sebagai Tuhan. Tapi kalau kita mengaku Yesus sebagai Tuhan, kita hadir pada pagi hari ini. Itu diri kita untuk dibaptis. Saya tidak berbicara mengenai baptis selang, baptis percik. Tidak, yang penting ada satu langkah iman bahwa kita mau dibaptis. Apa makna dari dibaptis? Bahwa kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Sehingga ketika kita dibaptis, kalau gereja kita mengambil baptis selam sesuai dengan yang Yesus lakukan, ketika kita diselam di dalam air, masuk ke dalam air, ketika kita bangkit, hidup kita sudah dimurnikan. Hidup kita, manusia lama kita sudah diampuni segala dosa. Oleh sebab itu ya Bapak Ibu, inilah salah satu bukti bahwa hidup kita sudah bersertifikat surgawi. Dikatakan di dalam Galatia 3 ayat 26 sampai 27, sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Ini adalah satu bukti yang nyata. Ketika kita melangkah dengan iman untuk dibaptis, berarti kita sudah bersertifikat surgawi. Nah sekarang pertanyaannya, buat apa sih kita memiliki sertifikat surgawi? Kalau tadi kan jadi sertifikat halal, perusahaan boleh menjual dimanapun, baik di negara muslim maupun non muslim, dia bebas menjual karena barangnya sudah halal. Nah kita pun sama, apa yang kita bisa nikmati ketika hidup kita bersertifikat surgawi? Yang pertama, ini adalah gambar Yesus sedang berkumpul dengan anak-anak. Berarti yang pertama, manfaat yang kita bisa terima karena kita hidup bersertifikat surgawi, di dalam Yohanes 1 ayat 12 dikatakan, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Jadi yang pertama, ketika kita bersertifikat surgawi, kita menjadi anak-anak Allah. Saya mengambil contoh, nama Grace, nama Hana, semua ada di dunia.
Tetapi Grace dan Hana yang dua ini menjadi anak saya karena dia mempunyai akte lahir. Di dalam akte lahir, kalau Bapak Ibu yang sudah berumah tangga akan melihat bahwa Grace anak pertama dari pasangan suami istri Ricky dan Rosiati. Nah, begitu juga dengan kita. Ketika kita bersertifikat surgawi, hidup kita menjadi anak-anak Allah. Hidup kita berubah jadi orang yang berdosa menjadi anak-anak Allah. Ini adalah manfaat pertama ketika kita bersertifikat surgawi, kita menjadi anak-anak Allah. Yang kedua, apa yang kita bisa peroleh ketika kita bersertifikat surgawi? Ini adalah suasana ketika nanti kita bersama-sama menutup mata dan membuka mata di surga bersama-sama dengan Tuhan di surga. Yang kedua adalah kita di dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi manfaat kedua yang kita akan terima ketika kita bersertifikat surgawi, memiliki warisan hidup yang kekal di surga. Anak kandung kita akan menerima secara otomatis warisan yang kita punyai. Harta yang kita punyai akan kita wariskan secara otomatis kepada anak-anak. Begitu juga dengan kita sebagai anak-anak Tuhan yang bersertifikat surgawi. Ketika kita tahu status kita berubah menjadi anak-anak Allah, pasti kita akan memiliki warisan kekal di surga. Saya ambil ilustrasi. Warisan ini bisa hilang, Bapak Ibu. Apa contohnya? Saya ada ilustrasi. Suatu hari ada seorang manusia, itu anak Tuhan, meninggal, kontraknya habis di dunia, malaikat mengundang membawanya. Kemudian ketika dia akan masuk ke dalam suatu pintu, dia melihat, dia nanya ke malaikat, kok ada pintu dua serupa, kata si manusia yang telah meninggal. Terus malaikat dengan bijaksananya dia bilang, iya, yang sebelah kiri itu adalah neraka, pintu sebelah kanan adalah surga. Oh gitu ya, kata si manusia yang telah meninggal. Kemudian manusia yang meninggal itu berpikir, loh, yang dia tahu ketika dia ada di dunia, ketika ia belajar agama, neraka itu katanya merah, panas. Tapi ketika dia sampai saat itu, dia melihat kok neraka dengan surga sama pintunya, suasananya sama. Kemudian dia coba-coba melongok ke neraka, ke pintu yang sebelah kiri. Ketika dia lihat, semakin terkejut, loh, kayak apa yang dia pelajari selama di dunia nggak sama. Di neraka dia lihat damai, sejahtera. Nah, yang lebih dia heran lagi, di dalam neraka itu dia lihat manusia bebas melakukan apa yang berdosa di dunia, nggak ada bedanya. Kemudian dengan keyakinan penuh, si manusia yang telah meninggal itu bilang ke malaikatnya, malaikat, kayaknya saya mau pindah aja dah ke neraka. Terus malaikat dengan bijaksananya, dengan lembah lembutnya, manusia, kamu jangan lupa neraka nanti kamu disiksa. Oh, kata si manusia, enggak kok, saya lihat damai-damai aja, enggak ada beda dengan surga. Yakin, kata si malaikat, yakin, saya akan masuk ke neraka aja. Karena malaikatnya tidak memaksanya, sudah menasihatkan, tapi si manusia tetap kekeh gitu ya. Ya udah, silakan kamu masuk. Masuklah, memilihlah manusia itu ke pintu yang sebelah kiri, yaitu neraka. 1-2 hari dia bersuka cita karena suasananya damai, sejahtera. Segala dosa yang dia perbuat di dunia dia bisa lakukan tanpa ada sisaan, bebas ini. Waktu berlalu seminggu sudah. Ketika dia masuk ke hari ke-7, dia sudah mulai gelisah. Loh, kok begini? Kok biasa yang dulunya 1-6 hari damai, sejahtera, kok sekarang berubah? Mulai panas, mulai dia mendengar siksaan, rintihan. Kemudian dia bergegas menanyakan kepada malaikat penguasa neraka, kok suasananya di hari ke-7 berbeda? Dengan suara yang kasar ya,
Si penjaga neraka bilang, iya, karena masa promosinya sudah habis, hanya promo 7 hari, kamu bisa menikmati bebas. Tapi sekarang ya sudah kembali ke asal. Apa yang kita bisa ambil makna dari ilustrasi ini? Di awal saya bilang, warisan hidup kekal bisa hilang kalau tidak kita menjaga kehidupan kerohanian kita. Kalau kita terbuai dengan promo-promo dunia. Makanya Bapak Ibu, semasa kita masih hidup di dunia, hati-hati dengan promo duniawi. Sehingga kewarisan hidup kita, warisan hidup yang kekal di surga akan kita nikmati. Ini yang kedua manfaat yang kita bisa terima ketika kita memiliki kehidupan yang bersertifikat surgawi. Yang ketiga, di dalam Yohanes 14 ayat 15 sampai 17a, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Jadi manfaat ketiga yang akan kita terima karena kita bersertifikat surgawi. Yang pertama, status kita berubah. Jadi dari orang berdosa menjadi anak Allah. Yang kedua manfaatnya, kita memperoleh warisan hidup yang kekal di surga. Yang ketiga, kita memiliki perlakuan istimewa. Yaitu apa? Tuhan mengirimkan Roh Kudusnya tinggal di dalam hidup kita. Roh Kudus yang memimpin kita semasa kita hidup di dunia ini, supaya kita bisa berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi Bapak Ibu, jangan meragukan penyertaan Tuhan, dan pastikan hidup kita bersertifikat surgawi, karena kita akan menikmati 3 manfaat yang akan kita terima. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya lagi, bagaimana mempertahankannya? Bagaimana kita bisa menjaga manfaat yang akan kita terima karena kita bersertifikat surgawi? Kalau tadi di awal saya bilang, ketika suatu perusahaan sudah mendapatkan izin sertifikat halal, dia harus menjaga. Jaganya bagaimana? Pastikan dia memisahkan produk yang non halal dan halal di dalam gudang. Yang kedua, ketika dia memproduksi, dia pisahkan mesinnya, tidak bisa digabung. Kemudian dia juga akan diaudit oleh pihak yang berwenang. Jadi hal yang kita akan lakukan agar mempertahankan manfaat-manfaat yang akan kita terima, yang pertama adalah Satu Korintus 6 ayat 19 dikatakan, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Jadi langkah pertama agar kita bisa mempertahankan hidup yang bersertifikat surgawi adalah menjaga tubuh. Kalau tadi perusahaan menjaga kehalalannya, dan kita untuk menjaga atau mempertahankan manfaat yang kita akan terima ketika kita bersertifikat surgawi adalah menjaga tubuh. Menjaga tubuh dalam hal apa? Ada 2 yang kita harus jaga. Yang pertama adalah, ini sudah umum ya, kita tahu semua bahwa 1 Petrus 1 ayat 15 sampai 16 dikatakan, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Jadi langkah untuk mempertahankan manfaat yang kita akan terima karena kita bersertifikat surgawi adalah menjaga kekudusan. Kalau Bapak masih ingat cerita mengenai anak Harun, ya, di mana 2 anak Harun, yaitu Nadab dan Abihu, diberikan tugas untuk menjaga api di dalam kemah suci. Tapi apa yang mereka lakukan?
Mereka membawa api dari luar, maksudnya baik supaya api di kemah suci tidak padam. Tapi apa yang dia lakukan adalah salah, karena dia mengambil api yang lain, bukan api yang kudus. Jadi apa yang harus kita lakukan di dalam kita menjaga kekudusan? Ini dikatakan kekristenan memang dikenal dengan kasih karunia, namun tanggung jawab untuk menjaga kehidupan agar tetap layak di hadapan Tuhan ada tugas yang tidak kalah pentingnya untuk kita miliki, sehingga pastikan kita menjaga api kekudusan untuk tetap menyala. Jadi Bapak Ibu jangan merasa sekali selamat tetap selamat, bukan. Selamat pasti iya, karena kita sudah mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi kita ada kewajiban untuk menjaganya. Tuhan tidak suka anak-anaknya bermain-main dengan dosa. Pastikan kita menjaga kekudusan. Itu yang pertama, kita menjaga tubuh, pastikan kita menjaga kekudusan. Yang kedua, apa yang harus kita jaga di dalam tubuh kita? Di dalam Efesus 5 ayat 29 dikatakan, sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatnya sama seperti Kristus terhadap jemaat. Jadi hal yang kedua yang kita harus jaga atas tubuh kita adalah menjaga kesehatan. Saya ada ilustrasi. Ini adalah suatu ruang tunggu di dalam suatu rumah sakit, di mana karena ruang tunggu pasti tersedia kursi-kursi. Tapi ada sebagian kursi yang disilangkan, Bapak Ibu bisa lihat di gambar ya. Ada beberapa kursi yang disilang karena kursi itu ada sedikit gangguan, jadi pihak rumah sakit tidak mengizinkan orang yang berkunjung ke rumah sakit untuk duduk di dalam kursi itu. Kita tahu fungsi kursi adalah ketika pasien datang, mereka duduk di situ, kemudian mereka pasti bercerita. Ketika mereka datang dengan keluarga, mengantar keluarga yang sakit, pasti dia bercerita sakitnya bagaimana. Tapi kursi yang disilang itu merasa saya enak nih, saya bersih, karena tidak ada orang yang duduk di dalam kursi tersebut. Singkat cerita, beberapa bulan berlalu kursi itu masih saja disilang, dan dengan kebangganya kursi yang disilang itu bilang, lihat dong saya bersih nih, tidak didudukin orang, tidak kotor. Tapi dalam beberapa bulan selanjutnya datanglah teknisi dari rumah sakit tersebut, dia membongkar kursi yang disilang. Kursi itu bertanya dalam diri, kok saya kan bersih, nggak kotor, tapi kok kenapa pihak rumah sakit membawa saya untuk dibawa keluar? Ternyata dari peristiwa ini si kursi itu sadar, oh iya, kan fungsi saya adalah didudukin orang. Tapi ternyata ketika dia disilang, ketika dia ada sedikit gangguan, orang tidak pernah duduk. Jadi mubazir kursi tersebut. Makanya pihak rumah sakit membuangnya, mengangkatnya. Apa yang kita bisa ambil makna dari ilustrasi ini? Kita semua pasti menjaga kekudusan, itu pasti. Tapi jangan lupa Bapak Ibu, kita mempunyai tugas yang Tuhan telah berikan kepada kita, kewajiban yang harus kita lakukan. Kita tidak bisa hanya, saya sudah mengikuti Tuhan, saya sudah melayani Tuhan, saya aktif di pelayanan, hanya cukup demikian? Ternyata tidak. Kita mempunyai kewajiban. Tugas kita apa? Memberitakan firman Tuhan. Seperti kursi tadi. Ketika walaupun dia bersih, tidak didudukin orang, tapi kan fungsinya apa? Orang menduduk di tempat itu. Nah, kita pun sama. Kita menjaga kesucian, mesti. Tapi apakah cukup dengan menjaga kesucian? Duduk, baca firman Tuhan, stop. Enggak. Kita ada kewajiban, yaitu memberitakan firman Tuhan. Di dalam ayat ini sudah lazim, anak Tuhan adalah duta besar kerajaan surga, atau memberikan kabar keselamatan. Jadi kita ada kewajiban untuk memberitakan Injil, untuk memberitakan kabar keselamatan, sehingga orang-orang yang belum percaya
menjadi percaya kepada Tuhan. Itulah tugas kita. Tidak cukup hanya hidup suci, hidup kudus, tapi diam untuk diri sendiri. Enggak. Ada ayat yang dibilang di dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20, karena itu pergilah, jadikan semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Jadi Bapak Ibu, ketika kita bersertifikat surgawi, pastikan kita menjaga tubuh kita, pastikan kita hidup kudus. Yang kedua, jaga kesehatan. Mari Bapak Ibu, pastikan hidup kita sehat, sehingga dengan hidup sehat kita bisa memberitakan firman Tuhan. Kita bisa menyampaikan kabar keselamatan kepada orang-orang di sekitar kita. Kalau kita sakit, bagaimana kita bisa mengabarkan firman Tuhan? Bagaimana kita bisa menjadi saksi yang hidup? Kalau kita di rumah sakit, karena kita darah tinggi misalkan, atau kita ada di ICU karena makan kita tidak teratur, apapun kita makan, malas berolahraga, nah itu tidak bermanfaat. Pastikan kita menjaga jiwa kesehatan kita, sehingga dengan tubuh yang sehat kita bisa menjadi kesaksian bagi Tuhan. Itu yang pertama, menjaga tubuh. Terus yang kedua tadi saya bilang, ketika suatu perusahaan memperoleh sertifikat halal, dia harus diuji. Ada tim internal audit. Ada juga nanti satu waktu pemerintah atau lembaga yang berwenang akan mengaudit apakah perusahaan tersebut masih tetap menjalankan peraturan. Makanya sertifikat surgawi pun ada ujian. Makanya yang kedua, apa yang harus kita siapkan. Ini adalah gambar ketika Abraham mempersembahkan anak Ishak. Saya percaya semua Bapak Ibu sudah tahu cerita ini, di mana Abraham walaupun begitu taatnya kepada Tuhan, begitu Tuhan memberikan janjinya, yaitu memberikan anak, Tuhan masih menguji. Coba kau persembahkan anakmu. Nah, apa yang dilakukan oleh Abraham? Dia turutin. Mengapa Tuhan melakukan ujian kepada Abraham? Karena Tuhan masih mau melihat apakah dengan anaknya Ishak iman Abraham kepada Tuhan bergeser. Nah, kita pun sama. Walaupun kita sudah bersertifikat surgawi, kita harus siap-siap menerima ujian. Karena apa? Karena Tuhan mau melihat kita masih tetap setia dengan Tuhan. Nah, sekarang pertanyaannya, ujian apa yang biasanya Tuhan lakukan? Ini ayatnya ya, yang dalam Yakobus 1 ayat 2 sampai 4, nanti Bapak Ibu bisa baca selanjutnya. Nah, kalau kita lanjutkan, hal apa yang Tuhan uji supaya dia mendapatkan kita ini imannya kuat, imannya setia. Yang pertama, pengujian melalui berkat yang diterima. Berkat ini bukan bicara hanya uang yang kita ada, harta yang kita ada, tapi berkat ini bisa juga talenta, bisa juga karunia. Saya mau contoh ilustrasi demikian. Di langit yang tinggi ada 4 sekawan, yaitu ada halilintar, ada petir, ada awan, ada hujan, dan ada angin. Ketika suasana sedang aman-aman di langit, 4 sekawan ini bercakap-cakap. Si petir bilang, aku yang paling hebat di antara kalian. Yang ketiga kawan ini bilang, apa buktinya petir kamu lebih hebat? Si petir bilang, kamu bisa lihat ketika badai datang, aku yang pertama kali keluar, aku menampakkan kilatan, aku menampakkan gemuruh yang dahsyat. Orang akan takut, manusia akan takut dengan aku. Terus kemudian yang temannya si awan, kamu nggak boleh sombong, petir. Kita semua pasti ada manfaat yang ada talentanya masing-masing.
Oh enggak lah, kata si petir, dia masih tetap sombong, aku yang paling kuat di antara kalian. Semua manusia takut dengan aku. Kemudian satu hari kembali ada badai. Dengan gagahnya si petir melakukan tugasnya. Dia sambar bumi dengan dahsyatnya. Ternyata yang kali ini dia menyambar pohon sehingga pohon itu terbakar. Karena pohon itu terbakar dengan besar, kemudian apinya menjalar ke hutan-hutan. Karena si petir hanya bisa mengeluarkan api, tidak bisa memadamkan, kemudian datanglah awan dan hujan. Dia melihat, waduh, dahsyatnya kebakarannya, kalau nggak di-stop, kasihan manusia. Karena di hutan itu binatang-binatang sudah mulai pada keluar. Kemudian dengan bekerja sama antara awan, hujan, dan angin, kita padamkan supaya kebakaran tidak meluas lebih jauh. Akhirnya setelah dipadamkan, si petir merasa, oh iya benar juga ya, karena kedahsyatan saya lah bumi jadi hancur. Makanya sejak saat itu petir 4 sekawan ini kembali akur, tidak menonjolkan diri, tidak memberikan saya yang lebih jago. Nah, apa yang kita bisa ambil? Kenapa Tuhan menguji dari talenta atau berkat yang kita terima? Supaya kita jangan sombong. Sering kita merasa, waduh saya yang paling hebat, saya yang paling dipakai misalkan di pelayanan gereja, atau saya yang paling besar di dunia bisnis. Bukan. Semua itu dari Tuhan. Makanya di dalam Roma 11 ayat 36 dikatakan, sebab segala sesuatu adalah dari Dia. Kita kaya, kita bertalenta, kita mempunyai karunia karena Dia dan oleh Dia. Dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Jadi Bapak Ibu, pastikan apapun yang kita terima saat ini, apapun yang Tuhan percayakan, itu dari Dia. Bukan untuk kesombongan, oh karena saya nih gereja ada, oh karena saya nih pelayannya baru bermanfaat. Bukan. Semuanya Tuhan yang berikan. Tuhan yang percayakan kepada kita. Pakai talenta yang Tuhan berikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi hati-hati Bapak Ibu, ada ujian dari berkat yang kita ada. Yang kedua apa? Yang terakhir, Ahmad dan Amir. Kemudian ketika itu mereka bertemu suatu hari, si Ahmad dan Amir bercakap-cakap, kayaknya saya dengar ada isu-isu di suatu daerah yang terpencil ada harta karun. Kata si Ahmad dan Amir, yuk kita mencoba nasib, kita mencari harta karun di tempat itu. Oke, kata si Amir. Dan pergilah mereka berdua, Ahmad dan Amir, ke tempat untuk mencari harta karun. Singkat cerita, sampailah mereka di tempat yang tersembunyi. Mereka telah membawa perlengkapan, kalau kita lihat dia telah membawa sekop ya, untuk menggali harta karun. Dimulai dari pagi, ketika setengah hari, ketika siang, ternyata yang kiri itu si Ahmad telah mendapatkan hanya dengan beberapa galian. Kalau Bapak Ibu lihat tanah yang sebelah kiri hanya sedikit, dia telah mendapatkan belian, dia mendapatkan harta karun. Kemudian si Amir bingung, saya yang lebih banyak menggali belum dapat apa-apa. Kemudian si Ahmad bilang ke si Amir, Amir, saya pulang dulu ya, karena saya akan menjual berlian ini ke toko emas Ko Acong. Ternyata dia menjual ke toko emas orang Chinese. Saya akan menjual karena toko ini akan tutup tengah hari, sore-sore akan tutup, maka saya buru-buru ya pulang ya. Saya duluan pulang, saya menjual belian yang saya telah terima. Singkat cerita, pulanglah Amir, tinggal seorang diri si Ahmad. Kemudian ketika dia mikir, kok teman dia hanya sedikit aja galian sudah mendapatkan harta, dia lebih banyak tanah belum dapat apa-apa. Mungkin dia berpikir, mungkin tempat saya nggak baik nih, saya mau pindah ke tempat yang temannya, mudah-mudahan lebih gali lagi, lebih dapat lagi. Ternyata apa yang Bapak Ibu lihat di gambar terakhir? Ternyata tempat yang si Amir gali sebentar lagi akan mendapatkan harta karun, malahan lebih besar kalau Bapak Ibu lihat. Tapi apa? Karena dia tidak taat, dia tidak tabah untuk terus mencari, menggali. Dia pindah ke tempat yang temannya, dia tidak dapat apa-apa.
Apa yang kita bisa ambil dari ujian yang biasanya Tuhan izinkan dari masalah yang kita hadapi? Kita menghadapi masalah, betul. Tuhan tidak menjanjikan anak orang-orang yang bersertifikat surgawi bebas dari ujian. Pasti kita mengalami ujian, mengalami masalah, baik itu rumah tangga, baik itu pekerjaan. Tapi dari ilustrasi ini kita diajarkan tetap setia, jalani apa yang kita hadapi. Karena di balik itu ada berkat yang menunggu. Jadi si Ahmad, kalau dia sabar sedikit saja, dia akan mendapatkan belian yang lebih besar dari yang temannya dapatkan. Jadi Bapak Ibu, mari pastikan hidup yang bersertifikat surgawi akan menerima ujian. Kita harus siap menerima ujian. Jadi kesimpulannya apa yang kita bisa ambil dari firman Tuhan pada hari ini adalah setiap orang yang mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya dan melakukan baptisan, melangkah dengan memberikan diri kita dibaptis, maka hidup orang tersebut bersertifikat surgawi. Yang kedua, apa yang kita bisa terima, manfaat apa bagi hidup yang bersertifikat surgawi? Yang pertama tadi, status kita dari orang berdosa menjadi anak-anak Allah. Yang kedua, memiliki warisan untuk hidup kekal di surga. Jangan sampai warisan hidup kita hilang. Jangan sampai kita terpukau dengan promo-promo dunia yang hanya sementara. Hanya mendapatkan, menghilangkan warisan hidup kekal menjadi kematian yang kekal. Hati-hati Bapak Ibu. Yang ketiga, memiliki pelakuan istimewa. Kita diberikan Roh Kudus yang memimpin hidup kita untuk kita bisa berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Terus yang ketiga, langkah apa yang harus kita lakukan untuk tetap menikmati manfaat hidup yang bersertifikat? Kita harus menjaga tubuh kita, menjaga kekudusan, dan juga menjaga kesehatan, sehingga hidup kita menjadi kesaksian yang hidup. Bukan hanya untuk diri sendiri keselamatan, tapi kita mempunyai kewajiban untuk memberitakan keselamatan bagi sesama kita. Kemudian kita harus menerima ujian. Kita harus siap ujian yang Tuhan berikan. Bukan karena Tuhan iseng, bukan karena Tuhan tidak sayang kepada kita, tapi Tuhan ingin menguji kita. Apakah iman kita tetap setia kepada Tuhan? Itu aja firman Tuhan yang baru saya sampaikan. Dan terakhir, ada pantun buat Bapak Ibu sekalian. Makan nasi dengan sayur sawi, tidak lupa dengan gula ikan. Gaya hidup yang bersertifikat surgawi, menjaga tubuh dengan kekudusan dan kesehatan. Tuhan Yesus memberkati kita. Kami mengucap syukur ya Tuhan, kami boleh mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami boleh hidup bersertifikat surgawi karena kami telah percaya kepada Tuhan sebagai Yesus, sebagai Tuhan di dalam hidup kami. Oleh sebab itu ya Tuhan, Engkau terus pimpin hidup kami. Biarlah ketika kami menjalankan hidup kami terus dikuatkan, kami terus dituntun untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapak, Engkau baik. Kita puji nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.